seperti hidup susah saya tidak suka. Hidup susah saya tidak suka. Saya tidak suka hidup susah karena saya sudah pernah mengalami hidup susah dan saya paling tidak menyukainya. Saya sudah pernah mengalami hidup susah dan saya paling tidak menyukainya. Saya tidak suka, paling benci hidup susah. Makanya saya berjibaku. Ayo, bagaimana biar hidup tidak susah? Langkah-langkahnya ini seperti apa gitu? Mana ya? Memang seperti air mengalir saja. Dulu saya mulai dengan jualan ikan mujair. Jualannya dari rumah ke rumah menggendong anak. Jualannya dari rumah ke rumah menggendong anak. Dulu saya tidak punya kendaraan. Saya jalan kaki sambil gendong anak. Junjung lah ya, menjunjung sambil gendong. Ya sepanjang jalan kalau ada orang manggil, Mak Grace, ikannya bawa mari. Saya bawa. Ya jadi untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, contohnya bulian, hinaan, orang yang sepele, sepertinya saya buang waktu. Oke, selamat pagi semua. Walau suasana sore, seperti biasa KDK Lover harus spirit pagi. Kali ini kita harus berangkat ke Samosir, tepatnya di Pangururan. Seperti view di belakang kita ini lagi ada di Saulina Hotel. Kita harus say thanks ke Saulina karena menyediakan tempat sedemikian indah. Dan sosok yang harus kita ulik sore ini, pribadi yang tidak berpendidikan tinggi tapi berpikiran tinggi. Nah, itu dia. Siapa dia? Say hello dong. Hai. Nah, ini dia ini, kalau boleh saya cerita di sini, ini pribadi yang memang cukup saya kenal. Ini seorang pribadi yang cukup menginspirasi, apalagi pribadinya ini perempuan yang mulai tidak berkegantungan terhadap suami, ya. Namanya Kak Marlina Sitio dan lebih familiar dengan Mama Grace ya. 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 Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau saya mau kasih tahu sedikit di sini, ini kakak saya. Dan saya sudah, sebelum saya ke Samosir, saya sudah booking harus podcast di KDK. Kenapa? Karena saya tahu perjuangannya teman-teman. Karena saya tahu bagaimana dia harus memulai dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Kalau sering kita menemukan orang-orang yang cukup familiar di kalangan elit, tapi memang dia punya modal, ya, dan tetap selain modal itu dia mampu untuk menghandle apa yang ada. Nah, ini nggak ada teman-teman, ini dari nggak ada menjadi ada, dan untuk memikirkan melangkah hal yang nggak ada ini yang susah, ya. Ini sering kita terjebak dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Ketika kita mau melangkah, kita langsung lihat diri kita, gue bisa apa gitu. Nah, kita harus coba dulu ya, tanya-tanya dengan Kak Marlina ini seperti apa perjalanannya. Dari gadis umur 18 tahun sudah merantau, pertama kalinya ke kota Batam. Di usia 20-an, 21 sudah merengge-rengge dari pintu ke pintu dengan jalan kaki ya. Basicnya kerja di PT. Kalau ada off-nya ya bawa rengge-rengge lah, dari pintu ke pintu. Oh, jadi itu selama di Batam itu tidak fokus di perusahaan itu aja, nggak begitu? Tidak. Habis dari perusahaan langsung dagang Iya, gitu? kalau kita ada off-nya, kita bawa dagangan ini, menawarkan dari pintu ke pintu. Yang ngutipnya sekali seminggu, sekali 2 minggu, dan ada juga sekali sebulan. Seperti itu. Dan udah panjang juga lah perjalanan. Sebelum melakukan dagang ini, artinya kan ya saya juga pernah di umur itu kan, artinya ketika ada kerjaan ya udahlah istirahat aja gitu. Ini yang memotivasi untuk dagang ini apa gitu? Ya memang dari kecil sudah suka dagang karena melihat orang tua, ya mama ya. Dalam hal seterpuruk apapun tetap megang duit. Karena dagang tadi ya, saya pikir dagang itu ya memang cara kita mendapat duit cepat. Oke. Nah, itu makanya saya suka dagang. Cash flow-nya tiap hari. Ya.
Oke. Terus habis dari perantauan menikahnya bagaimana ini? Motivasi-motivasi apa sehingga mau melakukan se-ekstra itu gitu? Kalau menurutku simpel aja. Saya tidak mau terlarut di hidup susah. Saya tidak suka. Saya tidak suka hidup susah karena saya sudah pernah mengalami hidup susah dan saya paling tidak menyukainya. Ya. Saya tidak suka, paling benci hidup susah. Makanya saya berjibaku. Ayo, bagaimana biar hidup tidak susah? Mungkin beberapa teman juga sering kita jumpain, artinya ketika kita dalam kondisi memang ya hidup kita udah susah gitu, terus bersyukur aja lah gitu, tanpa mau menggebrak. Kita sadar di diri kita ini ada gen-gen orang sukses, tapi kita sering terjebak dengan situasi karena lingkungan susah. Ya udah sih ya gitu. Nah ini gimana nih? Ini harus tahu nih kalau dari apa? Saya pernah ya melihat seorang ibu rumah tangga termasuk temannya, setelah suaminya tidak ada, suaminya meninggal, dia kehidupannya terpuruk sekali. Dari situ saya termotivasi, berarti hidup itu jangan ketergantungan dengan suami. Oke. Segala cara aku lakukan bagaimana saya punya penghasilan sendiri tanpa dibantu sama suami. Saya termotivasi dari orang-orang sukses. Banyak yang ku temui di Pangururan ini, orang-orang sukses seperti apa dianya. Saya curi-curi ilmu sedikit-sedikit. Semua saya temani, tapi diam-diam saya curi ilmunya, saya curi triknya, termasuk dalam merengge-rengge ya. Tidak ada yang mengajari saya. Saya diam-diam ikut terjun di antara mereka, dan mereka tidak tahu saya curi ilmunya. Karena saya diam-diam ya, diam-diam curi ilmunya. Oh begini, jadi toke itu seperti apa? Oh saya curi ilmunya. Jadi makelar itu seperti apa? Saya curi ilmunya. Jadi pengusaha itu seperti apa? Oh saya mau di antara mereka. Jadi dari gadis, dari single sampai merantau ke Batam hingga ke Kuala Lumpur, Singapura, udah kemana-mana, sampailah menikah. Oke, sampai titik menikah itu mereka pulang ke kampung. Ini masih sedikit hal yang harus kuulik. Kenapa? Ketika orang udah lama merantau, udah banyak hal-hal yang ditaunya, paling susah nih orang perantau pulang kampung. Artinya image-nya itu kayaknya dia gagal nih di perantauan, dan gengsinya kan tinggi dong. Gak usah jauh-jauh, saya pribadi pun karena pertama merantau, saya udah tanam di otak saya nggak akan pulang kampung sebelum sukses. Minimal aku harus kasih sesuatu nih. Saya udah merantau, itulah minimal di otak saya dulu. Makanya dulu saya teman-teman sampai 4 tahun nggak pulang-pulang ya. Setelah baru bisa memberi baru pulang. Nah artinya ini kan hal yang sudah terset di otak kita. Rasanya mindset yang memang kadang orang terjebak dalam mindsetnya yang belum tentu benar. Ya. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman lewat Marlina Sitio. Bagaimana dulu prosesnya mau kembali ke kampung halaman? Saya tahu, cuman kalau saya malu mau makan apa? Dan kita pun harus tahu ya, malu, gengsi. Kalau kita mau maju, itu kesampingkan lah. Yang dua hal itu buang jauh-jauh. Tidak ada tidak akan ada gunanya. Kalau kita gengsi, kita nggak dapat apa-apa. Itu aja. Jadi apapun kita lakukan aja, bagaimana biar keluarga kita sejahtera, anak-anak kita tidak ketinggalan dari anak-anak yang lain. Ya memang itu tujuan saya sebagai istri, sebagai ibu. Beranjak dari sana, ada hal yang menarik itu, seorang ibu rumah tangga. Dan kita tahu ya di kampung itu artinya tidak banyak hal yang orang berpikir, nggak banyak hal yang bisa dilakukan. Ketika kita di kampung, ibu rumah tangga, suami juga katakan juga penghasilannya kita nggak tahu karena nggak ada bulanan, ya. Langkah-langkahnya ini seperti apa gitu? Bagaimana ya? Memang seperti air mengalir saja. Saya ceritakan dari awal. Waktu punya anak satu,
waktu punya anak satu sangat sakit kehidupannya, dimana suami harus ke Aceh itu jualan dan saya sebagai ibu rumah tangga. Tapi saya pikir sewaktu suami saya jualan ke luar kota, ke luar daerah, apa salahnya saya bantu keuangan keluarga dengan cara jualan. Dulu saya mulai dengan jualan ikan mujair. Ada saudara yang nelayan atau gimana? Memang kita beli dulu atau baru jual atau gimana? Beli dulu dari nelayannya. Berarti kita nggak punya, seorang Marlina itu nggak punya tambak ikan mujair ya? Tidak, sama sekali tidak punya. Ambil dari nelayan. Sesudah itu kita jualannya dari rumah ke rumah, menggendong anak. Dulu saya tidak punya kendaraan, saya jalan kaki sambil gendong anak. Junjung lah ya, menjunjung. Mengerti ya, Kadek Lover, menjunjung. Menjunjung sambil gendong. Ya sepanjang jalan kalau ada orang manggil, Mak Grace, ikannya bawa mari. Saya bawa, saya bersihkan. Kalau kita kilas balik lagi ke belakang, memang sangat sakit. Seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, mengurus rumah, ya juga mengurus keuangan. Dan memang saya buktikan dari jalan kaki, waktu itu jualan ikan mujair, dan saya bisa men-DP 1 unit sepeda motor dengan DP yang sangat kecil. Dan saya pun sebenarnya ragu mengambil itu karena apa? Dari hasil ikan mujair saya belum tentu bisa membayar kreditnya tadi, ya kan? Kalau tidak salah dulu saya buat durasinya 3 tahun loh. Satu motor? Iya, 3 tahun. Saking belum percaya dirinya mengambil sesuatu barang, membayarnya tiap bulan, saya kasih waktu 3 tahun hari itu, 3 tahun. Mungkin dalam 3 tahun itu bisa saya bayar dengan nominal berapa? Punya niat bagaimana biar ekonomi saya meningkat, pendapatan saya meningkat. Karena apa? Anak saya kan sudah 2 dan udah mau ketiga. Pada saat saya hamil besar, saya berniat mau buka perabot. Coba gini, kan tadi masih jualan ikan mujair gitu, dan masih pintu ke pintu nih ya. Nah, ini seperti apa manajemen uang tadi sehingga mampu mau buka perabot? Artinya kan buka perabot ini udah punya modal dong. Nah, bagaimana? Apa memang penghasilan dari ikan mujair ini dapat berapa nih tiap hari, dan seorang Marlina Sitio ini mampu memanage ini seperti apa? Apa harus nabung 20 sehari atau gimana gitu sehingga punya modal untuk buka perabot tadi gitu? Ya, memang adalah istilahnya tiap hari saya ada 10.000 selipkan, 20.000 selipkan. Tapi setelah saya berjalan beberapa bulan menjual perabot tadi, sepertinya tidak menjanjikan. Karena apa? Dari jual perabot itu saya simpulkan itu jualan orang kaya. Artinya gimana nih perabot jualan orang kaya? Satu hari itu kadang laku, kadang nggak ada. Oh, artinya cash flow-nya sangat rendah. Iya. Sementara dari kita yang masih minim memang harus butuh uang tiap hari. Putaran duit uang tadi. Jadi saya manuver dari jualan perabot tadi. Yang tadinya dalam sehari itu mau ada nggak laku kan gitu. Akhirnya harus putar otak, nanti harus dikreditin. Itu demikian. Jadi berawal dari sana saya kreditkan baju, kreditkan elektronik, kreditkan tikar, apa yang diminta pelanggan dari saya. Tanggung jawab sebagai ibu, anak saya tetap saya bawa kemana-mana. Ketika kita berjualan bawa anak, otomatis pandangan orang, kita orang kecil gitu. Ketika orang melihat kita sekecil yang dipandang mereka, dan itu tahu sampai ke telinga kita, apa nih? Bagaimana seorang ibu, seorang pedagang yang berjuang untuk keluarga mendengar itu, bagaimana tuh? Apakah down atau gimana? Banyak sekali yang sepele, yang menghina, yang membuli. Bukan beberapa. Sepertinya setiap orang saya mendengarnya itu sakit hati memang. Oh, dia itu kan begini, dia itu kan begini.
Dan memang iya, saya sakit hati dan saya tersinggung. Tapi saya tidak pernah membahas ke satu orang pun. Contohnya begini ya, Mbak Grace itu kan begini, Mbak Grace itu kan begini. Saya tidak pernah menjumpai orang yang berkata seperti itu. Dan sampai saat ini saya tahu orangnya siapa, tapi saya tidak mau larut di dalam hal-hal seperti itu. Saya tunjukkan saya bukan seperti orang yang kalian bilang itu. Saya buktikan dengan cara saya berbisnis, cara saya berjualan, cara saya menambah pendapatan keluarga saya, dan tidak pernah saya down, saya tidak pernah merasa down. Dan menurut saya orang-orang seperti itu ya memang orang-orang yang tidak perlu dipikirkan. Orang-orang yang selalu berusaha mencoba membunuh karakter saya, mematahkan semangat saya tidak peduli dengan mereka-mereka. Banyak hal-hal yang omongan-omongan yang menjatuhkan ya. Bisa apa lu gitu. Ya. Seperti apa di pikiran, di mindset seorang Mama Grace itu sehingga bisa tetap move up gitu, melangkah tetapi meningkat gitu. Ya. Nah, ini nih yang penting. Jadi teman-teman KDK Lover tahu untuk melangkahkan strategi lah, apalah ngikian, menjawab omongan mereka dengan apa yang dilihat di depan itu gitu loh, sehingga mampu untuk tidak pedulikan omongan tadi. Sebenarnya saya simple, semua ocehan itu, semua bulian, semua yang sepele, semua yang menghina, simple aja saya berpikir. Toh saya kok yang bertanggung jawab dengan anak saya, karena saya punya kerinduan, saya punya anak yang sekolah dokter, yang berpendidikan tinggi lah, jangan sampai seperti saya, karena saya cuma tamatan SMA. Dan saya sadar biaya pendidikan itu sangat tinggi, dan dari situlah saya berprinsip bahwa saya harus mengumpulkan saldo saya sebesar-besarnya. Karena dulu saya melihat orang tuaku ya, termasuk mama saya waktu menyekolahkan adik-adik saya sampai sarjana, begitu sakit. Jadi saya tidak mau mengalami hal yang seperti itu. Pada saat anak saya nanti contohnya seperti, "Mak, uang kuliahnya bagaimana, saya bisa transfer segera, bukan harus mengutang ke sebelah." Prinsip saya itu, tujuan saya. Jadi untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, contohnya bulian, hinaan, orang yang sepele, sepertinya saya buang waktu. Sampai sejauh ini kebetulan keponakan saya, anak kakak ini tidak 1-2 kali lagi dikenal dengan dari SD, dari TK, SD, SMP, dan sekarang SMA itu juara terus nih. Juara terus sampai di salah satu SMA favorit dan unggulan di Sumatera ini. Ini seperti apa mendidik anak untuk tetap dalam koridornya dan tetap berprestasi. Sementara seorang Mama Grace ini, seorang Marlina Sitio yang kesibukannya hampir 12 jam seharian itu. Nah, ini karena orang ketika udah mencari uang, terabaikan mendidik anak. Nah, ini boleh di-share ke teman-teman. Kalau masalah pendidikan di rumah, memang saya dengan suami ekstra ya. Biarpun saya di luar, seperti memang hari-hari saya di luar jualannya. Sampai hari ini saya tidak lupa pantau dari WA, telepon, jangan lupa belajar nang, jangan lupa makan. Memang saya pantau benar-benar, dan suami saya juga tidak lepas tangan memantau anak-anak, biarpun kami sama-sama sibuk. Dan memang si anak tadi pun punya karakter yang tidak harus dilihat langsung di depan mata, atau kamu harus begini, kamu harus nggak seperti itu karakternya. Dan memang dia anaknya tahu diri. Dia tahu diri itu dari kecil ya, kalau Grace ya, tahu diri itu dari kecil. Dari kecil tidak pernah nyusahin, sampai hari ini tidak pernah menyusahin. Memang banggalah punya boru seperti Grace dan juga adik-adiknya. Saya juga bangga, dan mudah-mudahan sampai saya tua, kami tua, orang tuanya sampai tua pun berharap tetap membanggakan.
Nah, itu harapan saya.